hari ini mau sama-sama bahas dengan tema bulan ini yaitu melompati tembok bersama dengan Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama buka dalam ayat Alkitab di Mazmur 18 ayat yang ke-30. Apa bisa ditampilkan? Mazmur 18 ayat yang ke-30 kita mau sama-sama baca serentak biar itu menjadi deklarasi iman setiap kita. Ya. Oke, siap? Mazmur 18 ayat yang ke-30 kita mau sama-sama baca 1, 2, 3. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, sekali lagi ya kita mau baca sama-sama. Mazmur 18 ayat yang ke-30 1, 2, 3. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke. Sangat jelas ya saudara, di ayat ini Tuhan sudah memberikan jalannya. Bagaimana setiap kita bisa melompati tembok adalah dengan Allahku, Allah kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Saya sempat cari arti dari kata melompat. Melompat itu artinya bergerak dengan mengangkat kaki ke depan, ke bawah maupun ke atas, bergerak. Dan dengan cepat menurunkannya lagi ataupun loncat. Sudah bukan saatnya kita berdiam saudara. Sudah saatnya kita bergerak, berlari, melompat untuk mencapai tujuan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Arti dari tembok. Tembok seperti sebuah penghalang, penghambat, penutup, kemustahilan, keterbatasan, sebuah tantangan yang harus dilewati dengan kekuatan. Kekuatannya apa aja? Ada kekuatan iman, kekuatan pengharapan, kekuatan cinta, kekuatan secara jasmani maupun kekuatan doa yang lebih dari biasanya. Saya simpulkan sedikit saudara bahwa di bulan ini kita harus di-stretch sama Tuhan. Kita harus diperbesar kapasitasnya sama Tuhan. Yang selama ini mungkin masih berdiam diri, tidak mau bergerak, sudah nyaman dengan keadaannya sekarang. Yuk bergerak lebih bersama dengan Tuhan. Lompati setiap tembok demi tembok. Tadi saya sudah sama-sama katakan, tembok itu artinya penghalang, penghambat, penutup, kemustahilan maupun keterbatasan. Kalau engkau tahu engkau ada kelemahan di beberapa hal, mari di bulan ini menang dari setiap kelemahan demi kelemahan hidupmu. Kalau engkau mungkin masih sering jatuh bangun dalam dosa, di bulan ini lompati tembok dari setiap kejatuhanmu dan menjadi lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Kalau selama ini engkau ada pergumulan demi pergumulan, baik untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk orang tuamu, untuk pekerjaanmu, mari di bulan ini perkatakan setiap tembok demi tembok sudah dilompati bersama dengan Tuhan. Kita diciptakan dan didestinikan menjadi lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Jadi jangan mau dibodohi oleh si jahat. Engkau sudah aja di tempat ini, gak usah mencapai next level bersama dengan Tuhan. Destiny kita lebih dari pemenang, destiny kita terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Mari pergunakan itu secara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Tetapi masalahnya saudara, kita sekarang harus kembali introspeksi diri kita masing-masing. Check up diri kita. Kalau kita misalnya waktu itu saya sempat sebelum pergi ke luar negeri, saya apply visa. Untuk saya sekolah di luar negeri, saya harus medical check up ke rumah sakit. Nah, kalau kita sekarang mau Tuhan bawa lebih tinggi nih bersama dengan Tuhan, mau naik superjetnya Tuhan, kita harus medical check up hidup kita sampai hati kita yang terdalam. Sudahkah ada iman yang ditemukan? Sudahkah kita mempunyai kebulatan hati mengikut Tuhan selamanya? Saya sangat suka lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan, sekali Yesus selamanya Yesus gitu. Mungkin kata-katanya sangat sederhana, kata-katanya sangat simpel. Banyak orang bisa mengatakan itu tetapi melakukannya sangat susah. Berkali-kali banyak orang dilahirkan secara Nasrani atau Kristen gitu. Bahkan orang tua mereka adalah seorang pendeta mungkin.
Tetapi tidak ada yang pernah menjamin bahwa hidup mereka akan selamat di tangan Tuhan. Karena setiap manusia itu diberikan yang namanya free will. Setiap manusia itu bebas memilih jalan kehidupannya masing-masing. Memang mungkin waktu kecil dituntun oleh orang tuanya secara Kristen, mengikut Tuhan. Tetapi ketika badai kehidupan melanda, banyak proses, banyak lembah yang harus dilewati, tidak kuat imannya goyah meninggalkan Tuhan. Banyak gak? Banyak. Tetapi pertanyaannya hari ini, maukah engkau mengikut Tuhan selamanya? Di dalam suka maupun duka, seperti seorang pasangan ya, ketika mereka mau menikah, ada sebuah janji yang diikat. Dalam suka maupun duka tidak akan pernah meninggalkan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tuhan yang sudah mati rela di kayu salib buat setiap kita, memberikan nyawanya buat setiap kita. Memang terkadang wujudnya tidak nyata dengan mata ya saudara, tetapi Tuhan tuh ada loh di mana-mana. Dari kecil saya selalu mendengarkan sebuah lagu, kalau saudara pernah ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ya Tuhan melihat. Percayalah saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik kita dalam penuh tangisan, baik kita dalam penuh kebahagiaan, Tuhan tuh selalu menyertai setiap hidup kita. Tetapi saya pernah mendapat pertanyaan juga, kalau kita sedang dalam lembah kekelaman yang paling dalam, Tuhan ada atau enggak katanya? Ada. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan rela memberikan kita lembah terkelam dalam hidup kita? Itu adalah sebuah batu loncatan saudara buat setiap kita. Seseorang tanpa melalui sebuah proses tidak akan menjadi the best version of himself atau herself. Seseorang yang tidak melalui proses tidak akan menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Daud tanpa melalui proses mungkin dia akan selamanya menjadi seorang gembala yang tidak dikenal oleh siapapun. Tetapi ketika dia masuk ke dalam proses demi proses kehidupannya, yang buat saya, waktu itu saya pernah khotbah tentang Daud panjang sekali saudara, itu prosesnya saya list satu persatu. Saya sampai bilang sama suami saya, kalau saya ada jadi Daud saya belum tentu kuat, saya bilang. Dari awal dia diurapi sebagai raja sampai dia menjadi raja itu puluhan tahun loh saudara, bayangkan dia ada dalam proses. Tapi imannya sama Tuhan begitu kuat sampai dia percaya janjinya ya dan amin buat hidupnya. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan perkatakan tidak pernah tidak jadi dalam hidupnya. Semuanya akan indah pada waktunya. Tetapi pertanyaannya saudara, ketika kita masuk dalam sebuah proses, masihkah iman kita kuat dalam masa penantian itu? Masihkah ada iman yang ditemukan? Buat Daud ya saudara, dari awal dia diurapi, memangnya dia langsung dianggap sebagai seseorang yang penting di rumahnya? Saya rasa enggak. Kakak-kakaknya masih menganggap dia sebagai orang yang sama. Dia menjadi seorang gembala masih juga. Bahkan sampai dia diurapi menjadi seorang raja, prosesnya belum selesai loh. Dia diusir dengan anaknya sendiri keluar dari kerajaannya. Tapi dia sampai diberikan sebuah kata-kata sama Tuhan, panggilan kesayangan, a man after God's own heart. Seseorang yang sangat dekat dengan hatiku. Karena cintanya sama Tuhan itu melebihi dari segalanya. Mari koreksi setiap hidup kita hari ini. Kita mau dibawa Tuhan terbang lebih tinggi lagi. Kita mau dibawa Tuhan melompati setiap tembok demi tembok. Pertanyaannya, masihkah iman ditemukan dalam setiap hidup kita? Masihkah iman ditemukan ketika kita mengalami proses demi proses? Masihkah iman ditemukan ketika kita mengalami pergumulan yang tidak kunjung selesai? Saya pernah mempunyai sebuah kesaksian saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini berdoa untuk anaknya. Jadi anaknya sejak lulus dari SMA, dia itu sering memakai obat-obatan terlarang. Berkali-kali dikasih tahu tidak bisa. Berkali-kali dikasih tahu dimarahi, justru kabur dari rumah. Ibu ini adalah seorang pendoa syafaat, dia sangat mengasihi Tuhan. Setiap hari dia berdoa sama Tuhan.
Setiap hari dia meneteskan air mata menyebut nama anaknya di hadapan Tuhan. Berdoa tanpa henti-henti setiap hari. Sampai suatu saat saudara, anak ini lulus kuliah, udah selesai. Dikira ibu ini dia datang ke rumah, dikirain anaknya sudah bertobat dan meninggalkan jalan yang salah. Tetapi apa yang terjadi justru dia minta keluar dari rumah untuk selamanya. Anak ini berkata kepada ibunya, saya cukup tinggal di rumah ini, saya sudah selesai pendidikan saya sudah selesai apa yang menjadi kemauan dari orang tua saya mau pergi katanya. Ibu ini terus menangis tetapi dia selalu ingat bahwa semuanya akan indah pada waktunya dan doa ada kuasanya. Singkat cerita anak ini pulang, keluar dari rumahnya, bahkan akhirnya dibelikan rumah sama ibunya. Ibunya berkata, oke, kamu keluar dari rumah ini tapi saya belikan rumah supaya kamu bisa saya awasi katanya. Singkat cerita saudara, bertahun-tahun berlalu tidak menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk gitu. Ibu ini tidak pernah skip untuk doa untuk anak ini. Singkat cerita setelah belasan tahun berlalu, kurang lebih sekitar 15 tahun kalau nggak salah. Akhirnya anak ini sudah cukup berumur, anak ini datang ke ibunya sambil menangis. Dia berkata, tadi malam Tuhan menemui saya, Ma. Ada seseorang menemui saya dan dia berkata, masihkah engkau mengasihi aku, katanya. Singkat cerita akhirnya anak ini berbalik dari jalan yang jahat, dari jalan yang salah. Dia meninggalkan semua obat-obatan terlarang, akhirnya dia menjadi seorang pendeta sampai hari ini. Percayalah saudara, penantian, pergumulan, proses itu akan ada masanya kok untuk selesai. Tetapi pertanyaannya, masihkah iman ditemukan dalam setiap proses kehidupan kita? Ini bukan hanya untuk saudara, ini juga buat saya gitu. Ini reminder buat saya. Apapun yang kita jalani, apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, percayalah ada Allah Immanuel yang menyertai langkah kehidupan kita. Immanuel itu ya saudara artinya bukan hanya artinya adalah Allah yang menyertai. Tetapi arti dari kata Immanuel itu adalah Allah yang menyertai dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun dia selalu ada bersama dengan hidup kita. Itu arti dari kata Immanuel. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak mudah, itu adalah waktu di mana Tuhan ingin kita berjalan berdua bersama dengan Tuhan. Kalau memang kita masih ada dalam masalah yang bisa meminta pertolongan dengan orang-orang lain, mungkin Tuhan masih dijadikan ban serep dalam kehidupan kita. Tapi ada saatnya di mana kita tidak bisa bergantung dengan siapapun, hanya Tuhan yang menjadi penolong hidup kita. Tuhan kembali diaktifkan. Dan itu menjadi rema buat setiap kita. Jadi ketika kita masih ada dalam proses, percayalah Tuhan masih mengasihi setiap hidup kita. Poin kedua yang saya mau sharingkan adalah jangan meragukan Tuhan. Kita mau sama-sama buka dari sebuah kisah di Alkitab dari Markus 6 ayat 2-6. Boleh saya minta ditampilkan ayatnya? Yang pertama tadi adalah ketika kita mau melompati tembok, mari temukan iman dalam setiap kehidupan kita. Mau setiap proses, setiap badai, setiap musim, mari tetap punya iman di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan meragukan Tuhan. Ini adalah sebuah kisah di Alkitab di mana orang Nazaret menolak terhadap Yesus, ya. Yesus akhirnya tidak bisa membuat satupun mujizat di sana. Saya bacakan Markus 6 ayat 2-6. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apa yang terjadi ketika ada kekecewaan dan penolakan dalam diri seseorang? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka.
Apa yang kita bisa pelajari dari sini, saudara? Bayangkan, ini terjadi di Nazaret, di mana Yesus pernah tinggal di sana. Tetapi ketika ada yang namanya penolakan, keraguan, kekecewaan, Tuhan tidak pernah bisa mengerjakan tangannya secara maksimal. Jadi dalam hidup setiap kita, kalau kita sedang berdoa sama Tuhan, Tuhan adakanlah mujizat buat keluargaku. Tuhan janjimu digenapi buat keluargaku. Tapi introspeksi diri, masihkah ada keraguan dalam hidup setiap kita? Kalau kita aja masih meragukan Tuhan, apakah Tuhan bisa menggunakan kuasanya dalam hidup setiap kita? Bagaimana dia bisa memanifestasikan kuasanya dalam hidup setiap kita? Terkadang kita datang sama Tuhan mungkin dengan motivasi yang salah. Dengan ribuan pertanyaan yang mempertanyakan pekerjaan tangan Tuhan. Dan janjinya yang belum digenapi. Apakah Tuhan masih ada? Apakah saya masih bisa sembuh? Apakah keluarga saya masih bisa diselamatkan? Apakah hanya orang lain yang bahkan diberkati sedangkan saya tidak? Itu adalah pertanyaan demi pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan kepada Tuhan. Tapi itu menjurus dengan keraguan demi keraguan terhadap Tuhan. Kalau sudah ada keraguan, masalahnya saudara, ada sebuah atmosfer unbelief. Sebuah atmosfer ketidakpercayaan. Bagaimana Tuhan bisa menguasai setiap hidup kita kalau kita aja gak percaya sama Tuhan. Jadi hari ini, mari introspeksi setiap hidup kita. Masihkah ada iman ditemukan dalam hidup kita? Masihkah kita meragukan Tuhan? Mari beresi setiap hidup kita. Saya percaya bahwa hari-hari sudah semakin dekat ya saudara. Tuhan juga mungkin sudah akan datang di yang kedua kali. Zaman, tanda-tanda zaman juga mulai sudah bermunculan. Kalau saudara lihat di openingnya Olimpiade, ada yang lihat? Ada ya. Mungkin beberapa ada yang ngeh, ada yang enggak gitu. Yuk, mari kembali sama Tuhan. Waktu sudah semakin singkat saudara. Kalau kita hidup dengan cara kita yang lama, apakah kita bisa mengejar setiap ketertinggalan kita? Kalau kita masih hidup di cara yang lama, masihkah kita bisa menggapai hati Tuhan atau enggak? Kalau yang dikatakan sekali Yesus selamanya Yesus, mungkin gampang kalau hidup kita nyaman ya saudara, ya nggak ada masalah ya, gampang ngomongnya gitu. Tapi ketika waktu dulu saya merasakan papa saya dipanggil pulang gitu. Itu kan apa ya, rasanya seperti dunia runtuh gitu tiba-tiba. Tapi ketika kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan tetap bisa berkata bahwa sekali Yesus selamanya Yesus. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Yang terakhir saudara, sebelum dilanjutkan oleh Derian, saya diingatkan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya berharap semua sudah tahu ya ceritanya ya. Ada di Alkitab ada sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di mana mereka menunggu mempelai itu untuk hadir. Ternyata saya pelajari bahwa di zaman dahulu mereka itu kan belum ada alat komunikasi. Jadi kalau seseorang mau menikah, itu mereka tidak pernah bisa tahu kapan mempelai itu akan datang. Karena perjalanannya dari satu kota ke tempat lain kan mereka menggunakan unta, mereka menggunakan belum ada mobil gitu. Jadi sebenarnya saudara, kalau di zaman dahulu cerita ini adalah setiap mempelai itu harusnya sudah menyiapkan apa yang namanya pelita itu, minyak itu untuk tetap memberikan pelita itu menyala gitu. Sudah diberitahu di jauh-jauh hari, aku misalnya akan menikahi engkau. Karena sudah dikasih tahu akan dinikahi, dia harus menyiapkan pelita itu supaya tetap menyala. Jadi dia harusnya sudah tahu gitu. Berjaga-jaga, waspada, membeli minyak dengan sangat banyak. Tetapi sayangnya saudara, 5 gadis bodoh ini tetap menyepelekan semuanya. Saya diingatkan berkali-kali kemanapun saya sharing, di AOC pun di Bandung saya sharing. Ketika kita sudah sering dikatakan di mimbar, kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, waktu Tuhan sudah akan datang dan lain-lain. Masihkah kita menyepelekan semuanya? Jangan ujung-ujungnya menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Hamba Tuhan sudah banyak berkali-kali berkata, kedatangan Tuhan sudah amat dekat.
Tapi kita masih tetap hidup di cara yang lama, gak mau menambah minyak. Minyak itu artinya apa? Keintiman sama Tuhan. Kita masih tetap mau hidup di posisi yang lama. Hidup saya nyaman kok Tuhan seperti ini. Pertanyaannya saudara, kita tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kalau Tuhan datang yang kedua kali tiba-tiba, apakah ada iman yang ditemukan? Apakah minyak kita masih cukup? Apakah setiap kita masih didapati setia sama Tuhan? Yuk jaga setiap iman kita masing-masing. Kalau banyak yang sudah berkata bahwa tanda-tanda zaman sudah amat dekat, banyak yang terjadi, bencana ada di mana-mana, mari lebih dalam bersama dengan Tuhan. Sederhana, saat teduh, berdoa, baca firman, itu adalah fondasi kehidupan kita. Kalau kita aja sekarang mungkin yang melayani ya, yang ada di tempat ini, sudah mulai lupa yang namanya baca firman, bagaimana kita bisa menyalurkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat jemaat. Kalau kita mungkin yang melayani di tempat sini sudah lama tidak saat teduh misalnya, berdoa sama Tuhan, punya waktu keintiman sama Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi penyalur yang bersih dari hadirat Tuhan. Itu semuanya mulai dari hati setiap kita. Jadi saya berharap di tempat ini, mari perbaiki keintiman kita sama Tuhan. Baca firman, saat teduh, berdoa, banyak dengar khotbah saudara. Itu memperkuat setiap komitmen kita di dalam Tuhan. Yang terakhir ya saudara, saya mau menutup dengan sebuah ayat. Sebentar. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, boleh minta tolong dibuka. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mari kita sudah memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Mari perkuat setiap iman kita. Mari tetap setia di dalam Tuhan. Lompati setiap tembok-tembokmu di bulan ini. Saya percaya bahwa setiap tema yang Tuhan berikan itu bukan tiba-tiba tema yang hanya biasa-biasa aja, tapi itu mengalir dari kerinduan hati Tuhan buat setiap kita. Kalau memang bulan ini temanya melompati tembok, ya pasti Tuhan sudah mampukan kita melompati setiap tembok itu. Jadi jangan berpikir bahwa temanya melompati tembok, berarti saya harus melompati tembok. Imani bahwa kita sudah melompati setiap tembok kehidupan kita. Imani bahwa kita sudah dimampukan Tuhan untuk menjadi pemenang. Karena temanya aja udah melompati tembok gitu. Jadi lompati setiap kegagalan kita, kelemahan kita, masalah kita, pergumulan kita, dan jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin.